Oke, di sini disuruh buatlah program dengan output sebagai berikut. Di sini ada mahasiswa ke-1 ya, dan mahasiswa kedua. Habis itu kita masukin NIM, nama, sama nilai-nilainya. Nilai-nilainya itu berupa tugas, UTS, UAS. Habis kita masukin nilai-nilainya, habis itu kita tampilin lagi berupa table ya. Nah, sebelum kita bahas code-nya ya, di sini udah gue buat. Sebelum gue jelasin, kita masuk ke pembahasan array ya. Kita masukin pembahasan array. Nah, array itu kan sebenarnya kayak variabel biasa aja, cuman ini variabel yang bisa menampung banyak nilai. Kalau tanpa variabel, tanpa array, kita cuma hanya bisa masukin satu nilai untuk satu variabel aja. Misalkan kita punya nilai 4 nilai ya, berarti kita harus bikin 4 variabel. Misalkan kita punya 4 nilai, kita bikin nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4 yang tipe datanya integer. Terus habis itu kita masukin nilai 1, 2, 3, 4 nya itu misalkan nilai 1 23 ya, kita masukin ke variabel nilai 1. 13 kita simpan di nilai 2, 98 kita simpan di nilai 3, 106 kita simpan di variabel nilai 4 ya. Habis itu kita baca nilai-nilainya setelah kita masukin nilai-nilainya ke dalam variabel ya. Habis itu kita baca nih, ini yang retln ini kita baca. Nah, dengan array kita cukup bikin satu variabel aja. Kita cukup bikin satu variabel aja ya, nggak bikin 4 kayak gini. Cukup bikin satu variabel aja, yaitu nilai ya, variabel nilai yang berupa array ya, yang dimana di sini ada batasnya dari indeks ke 0 sampai indeks 9 yang berupa tipe datanya itu integer ya. Nah, dengan array, untuk memasukkan datanya ke dalam array, kita cukup menuliskan nama variabelnya, terus di sebelahnya ada indeksnya. Misalkan kita pengen masukin nilai 23 ya, kita deklarasiin dulu nilai kurung siku kayak gini, terus 0 indeksnya, kita masukin 23. Untuk nilai keduanya ya, kita simpen di indeks ke-1 yaitu 13 dan seterusnya ya, 98 dan 106 kita masukin ke dalam array. Terus habis itu kita baca ya, kita baca nilai yang udah kita masukin ke dalam array. Hasilnya pasti akan sama kok keduanya, tapi ini yang array itu lebih simple. Nah, kita bahas record ya. Nah, record itu sebenarnya kayak array, cuman kalau array itu kan hanya untuk satu tipe data aja ya, satu tipe data aja. Dengan record kita bisa punya banyak tipe data. Yang pertama nih ya, kita deklarasiin recordnya dengan nama variabelnya siswa ya. Ini record dalamnya nih, dalamnya record yang di sini ada fieldnya, namanya ada field yang berupa nama, umur, sekolah, dan di sini ada tipe string ya, tipe data string. Namanya kita pakai tipe data string, umurnya kita pakai integer, sekolah tipe datanya string, dan kota pakai tipe data string. Terus habis itu untuk memasukkan nilai ke dalam record, kita perlu memanggil variabel siswanya ya. Di sini kita panggil variabel siswanya. Misalkan kita pengen memasukkan namanya, berarti siswa titik nama, terus namanya siapa, Anto, berarti udah kesimpan nih ke dalam recordnya. Terus kita pengen masukin umurnya 17 ya, masuk ke dalam record. Kita panggil lagi siswa titik sekolah, nama sekolahnya SMA 1 Durian Runtuh,
berarti kita ini udah memasukkan SMA 1 Durian Runtuhnya ke dalam record. Begitu juga kotanya, yaitu Palembang ya. Terus habis itu kita baca lagi yang di dalam record ya. Cara panggilnya itu sama seperti memasukin namanya ya, cuma tinggal siswa titik nama, siswa titik umur, siswa titik sekolah, siswa titik kota gitu ya. Dengan fungsi write-ln ini hasilnya akan seperti ini ya. Nah, kita juga bisa memasukkan record dengan mudah pakai with yang namanya with. Nah, dengan with ini kita bisa lebih mudah untuk memasukkan nilai-nilai ke dalam record atau membacanya, membaca record itu ya. Nah, tanpa record kan, tanpa with itu kita mesti memanggil variabelnya berulang-ulang ya. Ini kan variabelnya siswa, dan di sini kita ingin memasukkan nama mahasiswanya, berarti kita panggil nama variabelnya, habis itu nama fieldnya, yaitu nama siswa titik nama Anto. Nah, dengan with kita nggak perlu bikin satu-satu, bikin siswa titik begitu, cukup bikin with siswa do ya, terus dibikin begin and ya, di sini begin terus and, terus di dalamnya itu cukup tulis nama yaitu Anto, umurnya, sekolahnya, kotanya. Habis itu kita baca juga nama, umur, sekolah, kotanya, dan hasilnya juga pasti akan sama seperti ini gitu ya. Oke, karena udah menjelaskan tipe data array dan tipe data record, kali ini kita bakal bikin tipe data bentukan ya. Tipe data bentukan itu bisa kalian baca di website di Google ya. Tipe data record, tipe data bentukan itu kayak subrange, enumerated, bisa kalian baca apa sih tipe data bentukan itu. Nah, ternyata tipe data record itu bisa dijadiin tipe data record bentukan yang berupa tipe data bentukan gitu, yang dimana biasanya record itu kita simpen di variabel di bagian var ya, di bagian var di sini ya. Kita mendefinisikan recordnya itu di var yang bernama, nama variabelnya itu siswa ya kan. Nah, berbeda dengan tipe data record bentukan. Kalau tipe data record bentukan itu kita mendefinisikan recordnya itu di bagian type ya, bagian type. Habis itu kita akses di bagian var ya, kayak seperti ini. Kita bikin type seperti ini, terus kita kasih nama variabel untuk recordnya rek siswa ya. Kalau sebelumnya itu kan siswa, kita kasih nama variabelnya siswa, terus dalamnya record ya, dalamnya record. Nah, habis itu baru kita akses melalui var ya. Jadi tampak sedikit berubah nih, dimana kita kali ini menggunakan variabel rek siswa di sini sebagai penampung tipe data bentuk record ya. Jadi rek siswa ini punya record di dalamnya ya, untuk menampung recordnya. Nah, kemudian kita memasukkan lagi tuh variabel yang udah kita buat, ini rek siswanya, masukin lagi ke dalam variabel siswa ya. Jadi siswa ini sekarang punya variabel rek siswa, yang dimana rek siswa itu adalah recordnya ya. Nah, dengan tipe data record bentukan kita bisa membuat sebuah array kosong di sini misalkan ya. Terus kita juga punya satu record aja ya, kita punya record. Nah, terus di sini dalamnya ada fieldnya kayak seperti ini, nama, umur, sekolah, kota ya. Di sini nama, umur ya.
karena record itu nggak punya indeks ya, hanya cuma punya field dan nggak bisa nyimpen banyak data lah intinya, nggak bisa nyimpen banyak data seperti array ya. Kalau array kan punya indeks ya, yang dimana punya keunikan sendiri. Jadi data yang di indeks 0 sama indeks 1 itu berbeda gitu. Jadi dengan adanya record dan array ini kita kombinasiin keduanya. Kalau kita punya record ya, yang dimana punya tipe data yang sangat banyak ya, bisa lebih dari satu tipe data, kita simpan lagi nih recordnya ke dalam array ya. Misalkan ada record pertama namanya Afgan ya, Afgan, yang dimana kita simpan di indeks pertamanya yaitu 0. Terus ada record lagi namanya Eka, kita simpan lagi di indeks yang berbeda yaitu 1. Jadi sekarang indeks 0 itu punya record yang bernama Afgan ya. Nah indeks 1 itu punya record namanya Eka gitu ya. Jadi kita gabungin keduanya, record sama array. Nah itu tipe data record bentukannya contohnya, dan itu kita aplikasiin ke dalam program kita nanti ya. Oke, kita bahas program yang kita udah buat. Pertama kita deklarasiin judul programnya yaitu PSD tugas, dan di sini kita panggil user.crt buat memanggil fungsi kayak clear screen. Terus habis itu kita buat tipe data record bentukan yang namanya MHS ya. Nah di sini di dalam record ini ada nama, NIM, tugas, UAS, UTS, NA ya. Nah nama ini tipe datanya string, yang dimana batasnya itu sampai 15 karakter aja, pakai kurung gini ya. Dan NIM-nya itu batasnya cuma sampai 9 aja, pakai tipe data string, nggak pakai integer karena kita nggak pakai penjumlahan. Untuk tugas kita pakai tipe data real ya. Nah di sini ada variabel DTMHS yang dimana isinya itu bakal ada data mahasiswa. Nah di sini ada array. Variabel DTMHS ini menampung sebuah array yang dimana limitnya itu dari indeks 1 sampai indeks 100, yang dimana totalnya bakal ada 100 data mahasiswa ya, bakal ada 100 data mahasiswa ya. Walaupun array itu dimulai dari indeks 0, tapi kita bisa memulainya dari angka 1 ataupun lebih dari 1. Misalkan ya, ini dimulai dari indeks 0 sampai 99, dan ini dimulai dari indeks 1 sampai 9. Total data keduanya itu tetap 100 ya. 0 sampai 99 itu kan 100 ya. Dan 1 sampai 100 itu tetap 100. Jadi data yang di dalam arraynya ini bakal ada 100 data ya, yang dimana arraynya ini punya tipe data bentukan yaitu MHS ya, tipe data bentukan MHS. Nah tipe data bentukannya apa? Yang udah kita buat tadi, tipe data record bentukan yang namanya MHS, diambil dari sini ya, ini diambil dari sini gitu. Nah untuk I di sini sama grade di sini untuk menampung nilai dari indeks perulangan nanti kita buat. Nah N ini untuk menampung nilai dari jumlah data yang ingin dimasukkan. Misalkan kita memasukin jumlah datanya 50 ya, karena kita definisinya udah 100, berarti batasnya sampai 100, nggak boleh lebih dari 100. Misalkan kita masukin N nya ini adalah 101, ya nggak bisa karena itu lebih dari batas indeks yang kita udah buat di sini. Jadi kita harus set jadi 101 nya gitu, karena kita pengen bikin sampai 100 aja limitnya ya. Jadi nanti kita bakal bikin cuma sampai 100 indeks data aja ya. Ini untuk menampung nilai jumlah data yang ingin dimasukkan. Nah ini grade untuk menampung grade mahasiswa kayak A, B, C, D gitu-gitu ya. Kita pakai char karena cuma satu karakter aja kayak A, B, C, D gitu doang ya. Oke, sekarang kita bahas
prosedur ya, atau fungsi. Kalian bisa melihat perbedaannya. Prosedur dan fungsi, apa sih perbedaannya? Sebenarnya prosedur dan fungsi itu punya kemiripan, tapi ada perbedaan juga. Kalian bisa cek di Google ya, apa sih perbedaan prosedur dan fungsi ya. Jadi fungsi atau prosedur ini adalah sebuah program terpisah atau subprogram yang berfungsi untuk mengerjakan tugas tertentu ya. Tujuannya dibuatnya prosedur atau fungsi adalah untuk memudahkan dalam proses ngoding, karena setiap tugas atau fungsinya dapat dikelompokkan dalam satu blok program yang terpisah dari program utama. Ingat ya, sehingga proses yang kelihatannya rumit dapat dipecah menjadi bagian yang lebih sederhana ya. Jadi di sini udah ada code ya, udah ada codingan di sini. Yang dimana di sini ada prosedur yang namanya input. Terus di sini ada juga nama prosedur yang namanya output. Yang dimana di masing-masing prosedur ini punya tugas yang berbeda ya, punya tugas yang berbeda. Jadi untuk perbandingan ya, yang di sini tanpa prosedur, yang di sini yang di sini dengan prosedur ya. Yang di sini untuk biar lebih rapi ya, kita menggunakan prosedur, yang dimana di sini fungsinya input ini adalah untuk memasukkan jumlah data mahasiswa, yang output ini untuk membaca data yang udah kita masukin ya di prosedur input ini. Jadi pas kita panggil ya di program utamanya, cuma kita panggil nama prosedurnya aja, jadi lebih rapi gitu. Jadi kita pecah jadi dua gitu code-nya. Jadi masing-masing punya tugasnya masing-masing. Nah, tanpa prosedur itu code jadi nggak lebih rapi kayak seperti ini ya, yang sebelah kan, yang dimana di bagian program yang utamanya itu kodenya itu ya udah ditulis begitu aja ya. Di sini gunanya untuk input data mahasiswa, yang di sini untuk output data mahasiswa ya kan, sampai bawah. Di sini kan kurang rapi ya. Dengan adanya prosedur, jadi kita bisa menamakan masing-masing kegunaan code-nya masing-masing. Yang di sini ya, ini kan sama nih, tuh code-nya ini sama ya sama yang di sini. Jadi code yang di sini kita taruh di atas di bagian deklarasi ya, kita taruh di bagian deklarasi, kita kasih nama prosedurnya itu input ya. Terus kita masukin kodenya itu ke dalam blok programnya ini ya, kita masukin ya. Begitu juga dengan code yang bagian outputnya. Kita kasih prosedur output ya. Jadi dengan kita udah ngebuat prosedur ini, code kan udah dideklarasi di bagian deklarasi ya, udah dideklarasikan. Jadi di program utama cuma tinggal panggil nama prosedurnya itu, yaitu kita udah buat prosedur input sama prosedur output. Jadi kita panggilnya cuma input titik koma output titik koma ya. Jadi lebih rapi aja gitu dengan menggunakan prosedur atau fungsi ya. Oke, kita udah membahas prosedur ya. Sekarang kita membahas code yang di dalam prosedurnya itu. Apa sih kegunaannya? Oke, yang pertama clear screen. Clear screen kalian udah tahu ya, untuk membersihkan jendela program saat di run ya. Dan sehabis itu kita memasukkan jumlah data mahasiswanya ya. Masukkan jumlah data mahasiswanya misalkan 2 ya. Misalkan 2 ya. Misalkan 2 kita tampung di variable n ya, yang menampung nilai dari jumlah data yang ingin dimasukkan ya.
yang berarti sekarang n itu menampung nilai 2 ya, menampung nilai 2. Terus habis itu kita clear screen lagi ya. Di sini ada perulangan for i titik sama dengan 1 to n ya, yang dimana di sini ada perulangan dari indeks 1 sampai ke n ya. Karena ini dimulai dari indeks 1 ya, i nya sama dengan 1 yang berarti kita akan ulangin dari indeks 1 sampai ke n. N nya berapa? 2 ya, berarti kita ulang ini totalnya sampai 2 kali ya, 1 sampai 2, 1 sampai indeks 1 sampai 2. Nah, habis perulangan itu di dalamnya untuk perulangan apa? Untuk memasukkan data masing-masing siswa ya. Yang pertama itu kita masukin data mahasiswa yang pertama ya, kita masukin ke data mahasiswa DTMHSI ya, kita masukin ke dalam array DTMHS ya. Karena i ini masih bernilai 1 ya, yang berarti data mahasiswa yang pertama kita simpen di array indeks pertama ya, yaitu 1 ya. Oke, habis itu kita baca nih, kita baca ya, kita baca data ke berapa? Data ke 1. Nah, namanya siapa? Misalkan namanya Afgan, ya, namanya Afgan, NIM-nya berapa? 2020, UTS-nya 90, UAS-nya 80, tugasnya 70 ya, dan NA-nya itu tugas tambah UTS tambah UAS dibagi 3 yang berarti 80 ya. Nah, habis itu ini pasti udah masuk dong ke dalam array ya, yang dimana kita simpan di array indeks ke 1 ya. Kita simpan nih recordnya ke array indeks 1. Oke, karena udah kesimpan, habis itu kita lanjutin lagi untuk data mahasiswa yang kedua ya, kita lanjutin untuk data mahasiswa yang kedua ya. Nah, data mahasiswa yang kedua karena tadi udah masukin data mahasiswa yang pertama ya, berarti yang sekarang itu untuk data mahasiswa yang kedua, yang berarti i ini udah ganti menjadi 2 ya, yang berarti itu data mahasiswa yang terakhir ya untuk diinput. Nah, habis itu kita masukin data mahasiswa yang kedua ini, kita masukin di array index ya, array index yang kedua ya, indeks 2 ya. Terus habis itu kita baca data ke 2 ya, karena i nya sekarang 2 ya. Namanya siapa? Misalkan Eka ya, Eka nilainya 80, 70, 60. Terus ada NA-nya NA-nya pasti 70 ya. Yang berarti karena ini untuk mahasiswa yang kedua, kita simpen di array yang indeks kedua ya. Gitu. Jadi setelah masukin data mahasiswa yang satu selesai, habis itu dilanjutin lagi data mahasiswa yang kedua gitu. Tergantung jumlah data mahasiswa ya yang kalian input. Kalau misalkan data mahasiswanya 3 ya akan berulang 3 kali, data ke 1, data kedua, data ketiga ya, begitu seterusnya. Oke, sekarang kita bahas code yang di dalam prosedur ya. Untuk prosedur tadi kita udah bahas ya. Di sini ada prosedur input dan prosedur output ya. Kita bahas prosedur input dulu. Nah, prosedur input ini gunanya yaitu untuk memasukkan jumlah data mahasiswa kan. Masukkan jumlah data mahasiswa. Dan prosedur output di sini gunanya itu untuk membaca data mahasiswa yang udah kita masukin tadi. Yang berarti ada 2 data mahasiswa ya. Yang berarti sekarang di sini ada clear screen ya. Habis itu kita bikin table manual di sini. Ya, di sini ada for i sama dengan 1 to n ya. Nah, karena n masih nilainya 2 ya, menampung nilai 2,
di sini, yang berarti kita baca dulu data mahasiswa yang ke 1 ya, karena I masih 1 nih, karena dimulai dari indeks 1 dulu. Habis itu kita baca ya, name-nya berapa, data mahasiswa yang pertama itu name-nya berapa, namanya siapa, tugas UTS UAS-nya berapa, terus di sini ada nilai akhirnya ya. Terus di sini ada NA ya. Karena tadi misalkan ya, di sini ada Afgan ya, nilai akhirnya itu 80 ya. Yang berarti jika ya, di sini ada if ya, di sini if NA lebih dari sama dengan 80 ya, karena di sini 80 ya, yang berarti si Afgan akan mendapatkan grade A. Nah, kalau misalkan nilai akhirnya adalah 70 ya, yang berarti sekarang masuk ke if yang bagian sini ya, yang dimana jika lebih dari sama dengan 70 maka grade-nya B ya. Jadi grade ini bakal menampung ABCDE ini sesuai kondisinya ya, sesuai kondisi nilai akhirnya. Kalau 80 dia bakal A, dia 70 dia bakal B, begitu seterusnya ya. Habis itu kita baca grade-nya ya. Oke, sekarang kita run aja untuk contohnya. Di sini misalkan kita masukin jumlah data mahasiswa kedua, jumlah data mahasiswa, dua data mahasiswa ya maksud saya. Oke, yang pertama misalkan Afgan namanya ya. Name-nya 2020, tesnya 90, UAS-nya 80, tugasnya 70 ya. Sekarang namanya Eka, name-nya 2021, UTS-nya 80, UAS-nya 70, tugasnya 60 ya. Habis itu kita enter lagi. Di sini masuk ya, sesuai kondisi if yang udah kita buat tadi ya. Di sini grade-nya Afgan itu A, Eka itu B ya. Jadi seperti itu.